sore, Natali, Nuni. Sore. Hai, hai, hai. How are you? Good. Hai. Lama banget nggak ketemu kita nih ya. Iya. Iya. Oke. em, aku sambut teman-teman dulu ya yang udah join. Oke, teman-teman, welcome ke sesi kita live IG Jorobot Powers Indonesia dengan tema Win from Home. Jadi kita akan banyak membahas tentang bagaimana kita dari rumah kita, keberhasilan kita itu dimulai dari rumah kita gitu ya. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman lagi ngadepin PSBB, jangan khawatir bahwa PSBB tidak seharusnya menjadi halangan untuk kita tetap berkarya. Oke. Jadi seperti Nuni maupun Natali yang juga sampai hari ini tetap produktif, betul ya Nuni, Natali? Yes. Ya, hari ini tamu kita adalah Natali Ardianto yang kebetulan punya surname sama dengan saya. Iya. Ya, Tahu. istrinya Nunik Tirta. Mereka berdua adalah pengusaha gitu ya, dan Mbak Natali adalah CEO dari Jovi.id dan apa satunya? Lifepack. Oh ya, Lifepack, yes, Lifepack gitu ya. Jadi Jovi adalah untuk online untuk suplemen, kemudian untuk Lifepack adalah penyedia layanan untuk resep ya, untuk customize resep ya, customize resep obat. Sementara Nuni adalah MBTI certified gitu ya. Jadi saat ini aktivitas sehari-hari apa nih hari ini? Konsultasi? Oh, saya Iya, iya. masih Konseling. nyelesain tesis. Oke, konseling orang ya. Oke. Ya. Sama ini lagi hobi gardening. Oh, oke. Ya, oke, kita langsung masuk deh. Kita langsung mulai ngobrol-ngobrol deh. Gitu. Oke, Natali maupun Nuni gitu ya. Jadi buat kalian berdua kan sebetulnya kondisi PSBB ini juga dalam tanda kutip tidak jadi jauh berbeda gitu, karena kalian juga bisa di mana aja bekerjanya itu like your office is literally mobile begitu ya, bisa di mana aja pun bekerja, betul ya. Nah, tapi apa sih kira-kira yang membedakan hari-hari ini dengan kemarin-kemarin waktu masih sebelum PSBB? Yang membedakan pastinya kan kita selalu di rumah terus 24 jam. Jadi kayak nggak ada, hampir bisa dibilang waktu awal-awal tuh yang beratnya tuh nggak ada partisi ya nggak. Jadi maksudnya nggak tahu kapan kerja, kapan jam keluarga, gitu kan, kapan waktunya untuk sendiri gitu. Waktu awal-awal tuh rasanya kayak masih juggling kan gitu. Nah makin kesini-sini aku udah mulai nemuin sih patternnya, polanya. Jadi kalau aku pribadi, aku tetap bikin jadwal gitu. Di plot gitu loh, kapan waktu untuk aku belajar. Biasanya aku pagi hari itu belajar, terus habis itu siangnya misalkan turun ke bawah tuh sarapan, terus habis itu gardening gitu ya, untuk menghirup udara segar sambil asupan vitamin D. Iya, sambil ini asupan vitamin D-nya. Habis itu kalau udah tarik gitu, baru tuh buka laptop gitu. Yang indoor kan gitu siang, terus habis itu makan siang bareng sama keluarga, balik lagi terus ke laptop, terus me time habis itu gitu. Oke. Pacaran deh berdua, nonton film sama kalau kali kesibukannya gimana? Ya, jadi kalau saya kan masih kerja ya, masih ngantor. Jadi saya sudah bilang ke anak-anak dan ke istri itu kan, kalau jam 8 sampai jam 5 itu saya kerja gitu. Jadi biasanya kan gara-gara kita di rumah berasumsi ya kayak liburan gitu kan. Betul. Jadi malah ya diinterupsi di setiap saat kayak gitu. Jadi ya kalau saya pribadi memang 8 sampai 5 ya memang quote unquote ya saya lock gitu. Tapi nanti kalau anak-anak mau nanya ya dia waving gitu kan, ya kan. Oke. 5 menit lagi gitu. Jadi saya kasih tahu kapan saya bisa available gitu. Oke. Jadi ini adalah ya satu, profesionalisme tetap jalan ya kan. Terus yang kedua ya jam 8 sampai jam 5 memang efektif dan produktif untuk pekerjaan. Karena kan yang biasanya bikin berat work from home itu jadi kayak seharian sampai malam itu kerja. Gitu. Padahal kan sebenarnya ya kalau kita tetap efektif di jam kerja, ya di luar jam kerja ya kita bisa untuk keluarga gitu ya, untuk anak dan istri.
Oke, very interesting gitu. Jadi pada akhirnya kita jadi ngeset jadwal kita sendiri, jadi mendisiplinkan diri lah ya istilahnya gitu ya. Karena kan curhat banyak orang, ya terutama parents itu kan ya, terus anaknya gelendotan, belayutan, ya kan, terus minta diajak main, ya kan, karena orang tuanya ada di rumah terus. Iya, gitu. iya. Nah, terus jadinya kerjanya ya jadi dilanjutin malam kayak gitu, ya kan, itu kan sebenarnya malah merugikan keluarga, karena waktu untuk keluarganya ya nggak jelas, pekerjaan juga jadi nggak cepat selesai lah, kayak gitu. Tapi kita lumayan beruntung sih, karena anak-anak kita sih udah lumayan bisa besar, jadi bisa dikasih tahu. Mungkin kalau yang masih struggling banget, yang anaknya di batita atau balita kali ya, itu yang masih belum bisa ya mungkin bisa, tapi nggak semudah kayak anak-anak kita seusia anak-anak kita sekarang gitu. Ya, ya. Nah, tapi kan begini, istilahnya apa yang menjadi behavior mereka sekarang itu kan sebetulnya adalah behavior yang sebetulnya sudah dibiasakan dibentuk pada waktu mulai dari seusia dini mereka gitu kan. Nah, apa yang kalian berdua lakukan gitu kan untuk membentuk behavior mereka jadi bisa lebih considerate gitu kan, bahwa orang tuanya juga harus bekerja dalam kondisi dalam kondisi walaupun di rumah pun mungkin kadang-kadang memang harus tetap bekerja begitu ya. Apa yang biasanya yang awal-awalnya kalian bantu? Yang pertama banget, kalau dari kita berdua, kita punya prinsip itu from partners to parents. From partners to parents itu kita sepakat dulu sebagai partner. Apapun yang kita mau terapkan ke anak-anak, kita berdua sepakat dulu. Jadi nggak berantem di depan anak-anak gitu. Maksudnya kita, oke, gimana nih? Oke, ini setuju nggak setuju? Oke, baru kita terapin gitu ya. Jadi from partners to parents. Nah, terus kita juga menerapkan prinsip 3 topi di dalam parenting gitu. 3 topi itu gimana nih? 3 topi boleh dijelasin coba? Nah, ini. Ya, jadi 3 topi itu mungkin pertama adalah namanya controlling head. Gitu. Jadi controlling head itu intinya adalah untuk anak di bawah usia 13 tahun. Itu kita sebagai orang tua itu harus membuat rules, ya, peraturan untuk anak-anak kita, kayak gitu. Kenapa? Ya karena anak-anak itu sendiri sebenarnya belum tahu apa yang baik, apa yang enggak, gitu. Dan semua yang, intinya kalau anak di bawah 13 tahun itu kelakuannya misalnya nakal, tantrum, ya, atau apapun itu sebetulnya yang salah bukan anaknya, itu yang salah orang tuanya. Gitu. Karena controlling head-nya nggak dipakai. Setuju, ya. Mungkin kalau secara psikologis Nuni bisa share. Iya, karena kalau dari psikologi sendiri kan, karena aku background-nya adalah psikologi konseling ya. Aku ambil S2-nya kemarin itu. Jadi selalu dibilang gini, kalau anak bermasalah itu yang perlu dikonseling justru bukan anaknya tapi orang tuanya, gitu. Iya, jadi terutama ya itu di bawah teenager ya. Jadi usia 13 tahun ke bawah gitu. Karena itu pasti sangat berkaitan erat dengan pola asuh gitu ya dari orang tuanya. Dan aku setuju banget dengan pakai controlling head itu, karena anak itu kan PFC-nya di dalam otaknya dia, namanya prefrontal cortex-nya itu kan belum berkembang dengan sempurna, gitu. Belum berbentuk malah gitu ya. Jadi tugas kita nih sebagai orang tua yang bisa kasih guidance dia, ini salah, ini benar gitu. Dan kita tuh nggak boleh kalah sama anak dalam hal otoritas. Gitu. Anak kita berdua ini seumur hidupnya mereka pernah tantrum cuma 1 kali, yang dewasa, yang anak pertama cuma 1 kali. Believe it or not. Karena apa? Karena kita berdua nggak mau ke-trick dengan dia nangis terus kita kasih enggak. Kalau kita bilang enggak gitu. Jadi mereka berdua itu bisa sampai steril sama gadget, baru pegang gadget itu usia 9 tahun gitu. Jadi sebelum itu kalau dari aku sendiri, aku nggak mau ngasih, paling kalau misalkan lagi main ke rumah eyangnya itu ada iPad gitu ya, di iPad gitu. Jadi kita controlling head-nya dikit. Bahkan ya mungkin ya sekarang usia 12 dan usia 13 saja kita masih pakai time limit gitu. Jadi di device-nya itu kalau mereka mau akses apapun, saya kasih akses tapi cuma sejam, ya kan, misalnya Instagram. Terus jam 9 itu harus
sudah dikumpulin di kamar kita gitu. Jadi kenapa? Karena konsepnya adalah device itu pinjaman, bukan milik mereka gitu. Betul. Jadi kita meminjamkan device ya kan untuk produktivitas gitu. Mau main-main boleh, tapi produktivitasnya harus dikerjakan dahulu gitu kan. Jadi setelah itu jam 9 tank itu pasti ya 1 menit lah sebelum jam 9 itu mereka udah ngumpulin HP dan laptopnya di kamar kita. Iya, jadi lucu kalau mereka tuh lumayan disiplin sih. Jadi kalau udah jam 9 udah bentar, jadi langsung buru-buru naik ke atas tuh kayak setorin gadgetnya, parkir gitu. Karena kalau udah lewat dari itu, bapaknya yang bakal datang ke kamarnya, dan itu berarti mereka kena denda. Gitu. Jadi kita bikin. How hard was it untuk membangun kebiasaan seperti ini? Karena kan masih zaman sekarang tuh like gini ya, children with gadget itu kayaknya somehow nempel gitu ya. Begitu mereka, I mean like nggak ada anak yang begitu lihat gadget nggak tertarik, nggak gatel, pingin ngutak-ngatik gitu ya. Nah, how hard was it gitu? Betulnya nggak terlalu sulit sih, karena dari awal kita memang udah pakai topinya controlling head. Controlling head itu ya. Jadi mungkin untuk anak-anak yang sudah gadget ini ya, jujur aja ya, kayak kita dulu pernah waktu ke Bangka kita ngeliat ada anak itu minta gadget ya kan, sampai merengek-rengek gitu kan. Nah, terus tantrum ya kan, terus memang baru berhentinya kalau dikasih gadget. Kita sih ya ampun, ini orang tuanya ya salah inilah ya, salah strategi kayak gitu. Jadi mengalah dengan anaknya kayak gitu, dan mereka dalam hati mereka bilang ya nggak apa-apa, masih anak kecil lah ya, itu udah udah salah. Kita nggak pernah yang menerapkan ya namanya juga anak-anak, enggak. Justru gini ya, justru karena anak-anak harus dikasih tahu, karena kalau anak itu berbuat salah, dia kan nggak ngerti kalau itu salah. Nah, kewajiban siapa yang ngasih tahu kalau itu salah? Ya orang tuanya gitu. Jadi orang tua yang tetap harus ngasih tahu, enggak, itu salah gitu. Dan itu kewajibannya aku, untuk kamu mau benci mommy daddy terserah, tapi itu salah gitu. Jadi itu kita otoritas di situ yang tetap kita jaga gitu, bahwa memang ini adalah sesuatu yang kita arahkan tuh ke arah yang benar, bukan kita nggak akan pernah menjadikan anak gitu. Itu kalimatnya otoritas, bukan otoriter. Ya, setuju. Ini ada pertanyaan dari Viko ya. Saya mendidik anak saya dengan dari kecil untuk berani memilih kemauan diri sendiri. Contoh dari makanan yang dia mau makan atau apapun yang dia mau, tetap membatasi. Apakah itu salah? Nah, mungkin Natali atau Nuni. Ya, sebetulnya gini. Kalau itu hal-hal positif, nggak usah kita batasi, kayak gitu kan. Contohnya si kecil kami itu dari usia berapa ya, 6 atau 7 suka gambar kan. Terus yang kita lakukan ya, kita memberikan laptop yang layarnya bisa untuk digambar kayak gitu. Nah itu ya sampai sekarang hasilnya makin lama ya makin terasa, dan gambarnya makin bagus. Jadi kalau untuk hal positif ya kita encourage kayak gitu kan. Tapi kalau memang hal itu kita tahu tidak baik atau negatif, nah itu yang harus kita pakai controlling head-nya, dan kita bilang this is not right. Iya. Nah, itu di situ saya suka tadi pernyataan kali tentang otoritas bukan otoriter gitu ya. Jadi bahwa seorang orang tua itu memiliki otoritas untuk bisa melihat apa yang baik buat anaknya dan apa yang tidak baik, betul ya? Betul. Tapi cara mengkomunikasikannya juga penting kayak gitu. Jadi orang tua otoriter tentunya kan kalimatnya perintah, ya kan? Terus memaksakan, ya kan? Tanpa memberitahu kenapa sih kita melakukan itu gitu loh. Kayak contohnya pokoknya gini, nah itu tuh udah salah gitu loh. Jadi kalau kita ya harus juga dengan aktif memberitahu alasannya kenapa kok kita melakukan ini gitu, supaya anak-anak paham. Dan kalau dia nggak paham ya nggak apa-apa. Memang anak-anak itu butuh berkali-kali ya sampai akhirnya dia paham. Jadi jangan nggak sabaran kita ngasih tahu sekali nggak paham ya nggak apa-apa, terusin aja, nanti kita lagi dan lagi. Namanya juga proses belajar, apalagi cara menyerap ilmunya kan memang antara orang dewasa dan anak beda. Itu tadi aku mau nambahin yang pertanyaan tadi ya, soal ngasih pilihan ke anak gitu ya. Jadi jangan salah juga, meskipun kita pakai controlling head, kita juga membebaskan anak untuk menentukan pilihannya dia sendiri, selama itu tidak membahayakan. Contohnya gini, kalau kita
aku ya kalau misalkan nemenin anak gunting rambut, pasti itu selalu capsternya nanyanya ke aku, nanya gini, Bu, mau digunting gimana rambutnya? Terus aku selalu bilang, yang punya rambut anaknya, tolong tanya anaknya aja, gitu loh. Maksudnya apa? Satu, mau dia gundul mau apa nggak membahayakan kok, gitu. Dia punya gayanya sendiri, stylenya sendiri. Kenapa hal yang seperti itu tuh harus kita yang ngatur? Dan kenapa dia nggak dilatih dari awal untuk make decision sendiri? Nah, skill untuk make decision sendiri itu pun sangat penting karena apa? Kalau misalkan udah sampai gede, apa masih di nggak bisa ngambil keputusan, itu membahayakan gitu loh. Kalau misalkan masih kecil gini, cuman perkara rambut, kalau misalkan dia salah model, dia udah tahu, oh pilihan gue salah, ongkos belajarnya itu gitu. Tapi kalau udah makin gede, ongkos belajar makin gede lagi kan gitu. Makin paham. Jadi gitu. Walaupun kadang-kadang kita mesti memberikan ruang untuk mereka, istilahnya memilih yang salah ya, selama itu tidak membahayakan gitu ya. Kalau digundul, yang nyesel sendiri gitu ya, dia minta digundul gitu kan. Aku kalau nggak masalah dia bilang mau gundul ya terserah gitu. Iya. Kan dia belajar dari pilihannya itu kan nggak membahayakan. Setuju. Nah itu controlling head ya. Kemudian topik yang kedua apa nih? Nah, topik kedua itu namanya coach head gitu. Right. Topik coaching. Jadi kalau dari yang ilmu yang kita dapatkan, coach head itu tuh sampai usia 21 tahun. Tapi kalau menurut saya itu sampai usia menikah kayak gitu. Nah, jadi kalau coach head itu tuh cara kerjanya gini. Kita sudah tidak lagi mengontrol ya. Jadi karena di usia setelah 13 tahun itu tuh sudah saatnya dia banyak mengambil keputusan untuk dia sendiri ya kan, terutama untuk urusan pendidikan dan lain-lain. Nah, tapi coaching head itu tuh cara kerjanya kayak gini. Kalau di lapangan bola, coach head itu berdirinya di pinggir lapangan. Pelatih. Nah, jadi kalau kita melihat something yang salah, itu baru kita, nak, sini nak, gitu kan. Terus kita kasih masukan, kita kasih ideas, ya kan. Oke, sekarang kamu kembali lagi ke kehidupanmu, kayak gitu. Jadi, coaching head itu sendiri, itu tidak terus ya mengontrol, kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Itu sudah mulai harusnya pilihan mereka sendiri, gitu. Apalagi udah di usia 13 tahun ke atas. Nah, itu sampai usia menikah, karena dia masih ada di rumah kita. Betul. Jadi intinya jadi kita nggak main ke lapangan, tapi kita ngasih tahu. Gitu. Memberikan arahan sambil mereka juga berpikir ya, kenapa arahan itu diberikan dan kemudian pilihannya begitu ya. Betul. Kalau implementasinya di aku, misalkan gini, contohnya anakku terutama yang pertama ya, itu kalau kita makan bareng itu selalu curhat gitu kan. Nah, selalu curhat. Didengerin, anak curhat itu pertanda bagus apa? Berarti dia percaya sama kita. Ya kan? Jangan dimatiin rasa percayanya itu dengan kita menghakimi. Jadi aku nggak pernah ngasih jangan kalau dia sendiri nggak minta. Dia akan bilang gini, menurut mami gimana gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia baru udah ngomong gitu, baru kalau menurut mami sih begini. Tapi kalau misalkan dia di awal udah bilang gini ya, mami aku mau curhat tapi aku mau didengerin aja gitu, dia udah bisa ngungkapin gitu. Oke, berarti aku nggak ngasih nasihat apapun gitu. Oke, dia cuma pengen didengerin kok gitu. Oke. Umur berapa yang pertama ya? Yang pertama 13. 13. Ya. Berarti sudah mulai transisi dari controlling ke coaching head ini nih ya. Memang udah kerasa kok kalau mereka sendiri ya sudah melakukan apa yang mereka inginkan ya kan, dan yang bagusnya memang pilihan-pilihannya bagus gitu kan, karena dari awal kita sudah ngajarin cara mengambil keputusan gitu, kayak spending money ya kan, cara memakai uangnya mereka ya kan. Jadi kita juga enggak yang kan mereka punya tabungan ya kan. Nah, kita waktu mereka mau melakukan sesuatu, kita cuma ngasih tahu, ingat loh ya, kalau kamu ini uangnya akan habis untuk ini, padahal banyak hal yang bisa kamu pakai ya kan dengan uang sejumlah ini kayak gitu. Jadi cuman dikasih insight lah gitu, tapi bukan kalimatnya kita lagi no gitu atau enggak, itu kan walaupun itu uang kamu tapi mom and dad tetap in control, enggak ya, itu memang uang mereka kayak gitu. Kayak kemarin si bungsu itu mau kacamata ya kan, padahal aku baru
baru gantiin kacamatanya frame-nya gitu. Terus dia bilang dia kepingin banget lah gitu. Terus aku bilang ya nggak apa-apa kan, you have money gitu kan, tapi udah dipikirin belum gitu kan. Nah, jadi terus dia mau oke, dia sampai ngejual dolarnya ke aku Oh, buat beli kacamata itu gitu. Jadi kayak gitu. Nah, maksudku gini, anak-anak juga nggak cuma diajarin untuk save money, karena save money itu like as easy as 1, 2, 3, tapi how to spend the money gitu. Betul. Orang tua ngajarin cara nabung, ya kan, bisa nabung kan gampang, ya udah 10% dari pendapatan simpan itu kan selesai. Tapi cara spending money itu nggak ada yang ngajarin gitu. Jadi nanti ironis, ya, nanti ketika udah punya uang sendiri itu jadi kayak, tau nggak, misalkan kayak out of control. Ya kan dia bingung, wah ini kok uangnya banyak banget ya, malah spending. Betul. Karena nggak pernah diajarin cara spending. Atau nggak tahu caranya invest gitu. Ini anak kita yang bungsu udah main ini, dia main saham, udah trading. Wow. Tapi interesting, maksudnya that's interesting karena tadi mengatakan tentang bahkan dia sampai jual dolar. I mean like she already knows the value of trading, berarti kan bagaimana, maksudnya bahwa di dalam itu kan sebetulnya merupakan secara tidak langsung basic-basic di dalam berbisnis gitu ya. Iya. Memang jadi ya kalau dolar itu kan waktu kita trip jalan-jalan di Amerika ya kita memang kasih semua ya orang tua kita dan anak-anak kita uang ya kan untuk bisa nanti dijajankan di sana. Nah itu juga mereka pikirkan kan, kalau saya spend terlalu awal di depan nanti di akhir-akhir merana. Nanti kalau yang kecil nggak spend sama sekali, jadi uangnya utuh gitu. Jadi ya sampai Indonesia masih penuh kayak gitu. Iya. Jadi yang gede sama yang kecil mana yang lebih financial savvy? Oh yang kecil. Dia sangat saking hematnya itu, dia sampai kita kayak kemarin baru aja minggu lalu dia nitip, jadi dia dikasih ngasih jadi gini, dedinya ngasih uangnya dalam bentuk tunai supaya apa? Supaya menghadap anak-anak itu menghadap secara fisik gitu. Nah, terus habis itu mereka save uangnya di akun Genius, tapi kan karena mereka di bawah 17 tahun mereka nggak boleh buka rekening sendiri. Jadi uangnya dikasih ke aku masukin ke Genius. Terus kemarin itu pas lagi nyetor gitu, ya ampun banyak banget uangmu, Vika, lebih banyak dari aku. Jadi bagus aku nggak perlu ke ATM gitu. Saking dia hematnya, dan dia berhitung terus, dia kalau aku spend ini enggak worth it gitu. Tapi kalau barang yang dia memang kepingin banget gitu, itu dia mau untuk save untuk spend gitu, untuk kita nggak masalah, as long as she can afford it, why not gitu. Betul. Ya duitnya mereka juga sendiri gitu ya. Iya, duit itu mereka sendiri. Jadi kayak tiap kali kita pergi itu kita selalu kasih mereka uang saku. Jadi kita traveling kemana supaya apa? Mereka nggak minta lagi ke kita, mereka tahu. Jadi ada batasannya. Nih misalkan kayak kemarin waktu ke US itu kita kasih berapa ya? 100 ya kalau nggak salah. $100 gitu. Right. $100 yang mereka bisa pergunakan selain makan, ya kan, makan kita yang tanggung. Ya. Tapi kalau misalkan mau jajan, kayak misalkan jajannya gulali atau apa gitu kan, kalau waktu di Disney itu kan banyak yang jajanan lucu-lucu gitu, itu pakai uangnya jajan mereka sendiri, kita nggak mau tanggung. Ya. Nah, interesting gitu ya. Jadi kalau yang gede cara dia spending lebih kayak gimana? Kalau yang gede sebenarnya dia juga saving juga, cuman dia jadi gini, misalkan seminggu ini dia uang jajannya tuh sesuai dengan kelasnya dia. Dia sekarang kan kelas 8, jadi uang dia tuh kita cuma ngasih tuh 80.000 gitu. Karena apa, semua kan di makan tiap hari bawa pagi sore ada makanannya. Jadi cuma jajan yang memang kayak ya barang-barang atau jajanan yang yang perintilan lah gitu ya. Nah itu dia bisa spend kayak nitip kasih ke aku 50-30-nya aja dia pakai gitu untuk nah dia biasanya splurge-nya kalau yang gede itu kalau ada kayak anime festival gitu. Nah itu kayak dia sangat vokal berarti. Iya. Nah ini sekarang dia lagi nabung buat beli game, namanya nggak tahu deh game apa gitu. Pokoknya beli gitu. Very good. Nah ini ada pertanyaan nih.
Mas Natali dan Mbak Nuni, mulai umur berapa Mbak diberi uang saku untuk anak-anak gitu kan? Kalau pas liburan gitu, pas umur berapa? Nah ini. Mulai dia berhitung ya? Mulai dia bisa berhitung aja. Oke. Jadi kalau di aku matematikanya, kalau kelas 1 10.000 per minggu, kalau kelas 2 20.000 per minggu. Jadi kalau sekarang 8 ya 80.000 per minggu. Gitu. Jadi karena quote unquote ya semua fasilitas dan makanan sudah ada. Jadi uang itu sebenarnya uang jajan doang. Sebetulnya biasanya hal yang nggak positif kan. Gitu. Jadi, yang nggak jelas itu ya. Penting. Tapi kan mereka sendiri realize ya you can spend it on your school, tapi ya you don't get anything afterwards gitu. Apapun yang misalnya ke Gramedia gitu kan, yang ABC ya dia nggak punya pilihan ya karena uangnya udah mulai habis kayak gitu. Oke. Di sekolahnya dibatasin. Jadi di sekolahnya tuh maksimal satu anak itu boleh bawa uang cuma 30.000 gitu. Oh, ya. Per hari nggak boleh lebih gitu. Jadi memang dibatasin. Supaya nggak overspend juga sih ya di sekolahnya ya. Iya, supaya nggak splurge. Oke, very interesting. Oke, tadi udah controlling head, coaching head. Itu head yang ketiga apa nih, topi yang ketiga nih? Topi yang ketiga itu namanya mentor head. Right. Gitu. Jadi, topi mentor. Gitu. Jadi topi mentor tuh intinya gini. Kalau anaknya ya, kita nggak boleh udah nyuruh-nyuruh lagi. Kita hanya ready kalau anaknya datang ke kita dan nanya. Iya. Gitu. Jadi ini terutama untuk anak yang sudah menikah. Jadi banyak banget orang tua yang salah. Ya kan? Salahnya itu gini. Ketika dia sudah mulai menikah dengan pasangannya, orang tuanya masih turut campur. Pakai controlling head, coaching head gitu. Itu udah salah. Ya. Karena kalau sudah menikah itu ya udah dewasa banget gitu loh. Dan dia sendiri kan pertama harus adaptasi dengan pasangannya ya kan. Apalagi kalau nanti mungkin teman-teman belajar tentang Myers-Briggs Type Indicator gitu kan, atau ikut trainingnya dari istri saya, mulai memahami nih kalau pasangan itu kan berbeda masalahnya ya kan. Orang tua kan ya memang mungkin udah 25 tahun mengurus anak yang sama. Tapi dia juga baru 0 tahun mengurus si pasangannya itu, anak pasangannya itu kan. Jadi kebanyakan yang terjadi adalah kita membawa asumsi kita sendiri gitu. Ya kan, bahwa dia salah, dia ini ya kan, karena kita melihatnya ya hal yang sama dan yang malah kita ajarkan ke anak kita gitu. Jadi mentor head itu tuh basically kita baru ngasih tahu kalau mereka nanya ya. Tapi kalau dari awal kita tidak memanfaatkan topi 1 dan topi 2 ya, topi 3 anaknya nggak akan pernah nanya. Karena kita sendiri sudah sotoy gitu loh, yang sudah kita anaknya cuman mau curhat, kita yang malah ceramahin kayak gitu ya. Nanti pas tahap mentor head ya udah males nanya. Iya, karena kalau dari keyakinannya kita yang kita anut juga kan tertulis juga di kita kuncinya bahwa ya ketika pria dan wanita menikah itu sudah meninggalkan kedua orang tuanya gitu, dan menjadi satu daging kan begitu. Jadi itu secara alkitabiah pun udah ada tertulis gitu. Jadi maksudnya apa? Kalau dari kita ini ininya from partners to parents itu tadi juga kita as a pasangan dulu. Jadi kita kayak misalkan as simple as ya, kalau kita ke bioskop atau apa, ini kita tuh selalu posisinya begini, nggak pernah yang anak di tengah kita. Karena yang namanya keluarga sebenarnya adalah ketika suami dan istri bersatu. Anak itu bonus. Jadi jangan anak yang didewakan apa-apa dinomor satukan gitu. Ditaruh di tengah. Iya, jadi sebenarnya yang diutamakan harus pasangan dulu, baru kemudian anak sebenarnya gitu. Ya, jadi anak itu ada di sisi kiri dan sisi kanan, ya kan? Karena konsepnya seperti ini. Anak yang successful itu adalah anak yang orang tuanya bahagia, bukan yang anaknya bahagia, gitu. Contoh nih ya, kalau mohon maaf misalnya anak yang broken home, ya kan? Itu kan biasanya kelakuannya tidak benar, ya kan? Kenapa? Karena orang tuanya itu tidak dekat gitu loh, tidak bersama gitu. Jadi sebetulnya
anak akan melihat role modelnya adalah orang tuanya. Jadi ketika nanti dia berkeluarga, ya, dia mengikuti cara apa yang dia lihat di orang tuanya. Jadi kalau kitanya sendiri mendewakan anak yang di tengah, ya kan, nantinya dia sendiri nanti ya cara ngajarinnya itu salah. Kayak gitu. Ya. Jadi meninggalkan warisan nilai-nilai secara kasat mata istilahnya ya, bukan cuma sekedar secara kata-kata, tapi juga secara behavior ya. Jadi kalau dari aku sendiri prinsipnya adalah begini, kalau saya sebagai istri itu adalah fungsinya adalah sebagai penolong, gitu. Karena kan tidak baik kalau aku sendirian, aku akan menciptakan penolong yang sepadan gitu ya buat pasangan. Nah, suami itu fungsinya adalah sebagai pemimpin gitu. Nah, anak-anak di mana nih ya? Anak-anak di bawah pemimpin dipimpin oleh kepala keluarga dan juga ditolong oleh istri gitu ya. Jadi maksudnya apa sih sebenarnya yang kita kenapa ini pasangan kita pingin menjadi orang mereka melihat the example is on us gitu loh. Maksudnya kita ini contoh yang hidup gitu loh buat mereka. Mau jadi pasangan seperti apa ya kan? Mau jadi orang yang seperti apa gitu. Gimana memperlakukan pasangan. Gimana memperlakukan pasangannya. Iya. Dan mungkin satu lagi yang terakhir adalah ketika nanti udah empty nest. Gitu. Empty nest itu kan jadi maksudnya anak-anaknya sudah berkeluarga, sudah meninggalkan rumah. Biasanya yang terjadi kalau anaknya yang di tengah adalah kita jadi stranger. Iya, jadi kayak sudah nggak ada anak, dulu fokusnya anak terus ya kan. Terus setelah anaknya sudah nggak ada, bingung ini siapa gitu. Jadi makanya banyak juga perceraian terjadi setelah malah anak-anaknya sudah menikah gitu. Karena ya kita tidak mengenal satu sama lainnya gitu. Ya, jadi itu menjaga supaya ketika empty nest ya kita nggak merasa ada perubahan. Kita udah dekat dari awal gitu ya, udah bersama. Oke. Ini, bagaimana cara mendidik anak supaya jadi pribadi yang tangguh, tipenya terlalu mengalah, sasaran empuk, korban bully. Saat kejadian atau pas bermain-main, oke aja bisa handle, kepotong ya. Nah itu deh, mungkin lebih ke gimana caranya supaya anak itu nggak jadi sasaran korban bully lah ya. Sebetulnya ya, kalau anak-anak menjadi korban bully itu udah nggak ada pilihan, ya kan. Tapi sebetulnya yang kita harus ajarkan adalah cara bereaksi. Gitu kan ada aksi ada reaksi, tapi daripada kita dari sebuah aksi langsung bereaksi ya, kita aksi ya menciptakan respons, gitu. Nah banyak bully itu kan sebetulnya karakteristiknya ya pasti rata-rata ya karena dia pengen dominan ya kan, terus dia ada masalah di tempat lain ya kan, dia sebenarnya kesel sama orang tua tapi cara dia mengeluarkan amarahnya displacement ke orang lain. Nah, tapi kalau kita mengajarkan anak-anak cara merespons yang baik, ya kan. Jadi misalnya contoh gini ya, aku suka banget pernah melihat video tuh gini, kamu bego, gitu kan. Nah, kalau kita marah itu kita ngefeed purpose-nya dia. Dia kan bully tujuannya supaya kesel. Ya, kalau si anak respons, iya memang aku bego, gitu kan. Kamu pinter banget gitu kan, nanti next time ajarin aku ya. Pokoknya kita lawan dengan ya quote unquote ya respons yang benar ya, entah itu kebaikan ya atau tidak usah digubris ya kan, mereka akan sampai sendiri gitu. Ya, welcome back. Halo. Welcome back. Ya, mati. No worries. Jadi gimana tadi kita menghadapi bully itu dengan respon yang benar ya. Jadi jangan kita harus dia punya ini anak-anak cara merespons. Masalahnya banyak orang tua itu ketika menghadapi bully jawabannya apa? Sabar ya nak. Atau gimana ya, kita harus secara aktif memahami juga karakteristik orang bully itu kayak apa ya kan, tanya masalahnya apa ya, terus ya kita kita kasih tips-tips lah gitu ya kan. Ya kita juga harus banyak baca literatur gitu tentang gimana cara yang baik menghadapi bully, karena enak zaman sekarang itu YouTube tentang apapun ada kok gitu. Iya. Harus kita juga bantu anak-anak untuk menemukan jawabannya.
Ya, kalau dari aku gini, kalau bullying itu sebenarnya adalah selalu gini, masalahnya bukan di kitanya yang dibully, tapi orang yang membulinya itu. So Mm-mm. it's yang punya problem itu dia. Jadi don't take it like really personally gitu. Maksudnya Mm-mm. bukan karena kitanya kurang, kitanya jelek, kitanya bodoh atau apa gitu. Terus Mm-mm. aku selalu bilang tenang aja. Mereka yang pembuli dulunya itu nggak pernah lebih sukses kok dari yang dibully. itu bukti nyata kok, bukti Ya, nyata ya, ya, itu. ya, Katanya pernah dibully, saya juga pernah dibully gitu. ya, ya. Semua yang pernah membuli kita itu nggak sampai sekarang so far ya, nggak ada yang satupun yang kita temui mereka lebih inilah gitu. Ya. Ya kita menguatkan mereka lah gitu dengan ya cerita-cerita kita juga kayak gitu. Mm-mm. Karena menurut saya nggak ada orang yang cupu dan culun yang nggak pernah dibully kok. saya sendiri dulu dibulinya parah juga kayak gitu. Ya, ya, ya. Dan kalau misalnya gini, mungkin ada pepatah gitu ya, ada golden words yang orang mengatakan bahwa people will demand something yang dia sendiri nggak punya gitu ya. Jadi kalau misalnya bully itu kan biasanya salah satunya adalah dia berusaha demand respect from others gitu kan. Jadi sebetulnya dia sendiri juga mungkin karena tidak punya itu dari awalnya di dalam hidupnya gitu kan. Dia pingin perhatian karena memang dia nggak punya perhatian itu, nggak diperhatiin dari awal gitu ya. Nah itu. Ya, betul. Memang jadi kalau dari yang saya baca itu kan ya memang bully itu intinya adalah ya dia sendiri sebetulnya ada something yang bermasalah di aspek lain ya kan. Tapi ya bisa dia mengeluarkan amarahnya melalui orang lain ya kan, terus atau memang ya karena pendidikan orang tuanya yang juga memang salah, jadinya ya bersikap yang tidak positif kayak gitu-gitu. Dan kalau kita yang ngajarinnya ya tahu nggak, orang-orang yang pembuli itu sebenarnya kasihan gitu kan. There is something wrong with him ya kan, or their parents or something lah kayak gitu. Jadi kita yang sendiri harus mengasihi orang yang seperti itu. Tapi buat anak-anak kan sometimes, especially anak-anak yang remaja nih ya, yang mereka lagi emosinya lagi sangat unstable gitu kan, lagi labil-labilnya. Kadang kan ngajarin mereka untuk mengasihi orang ya kalau dalam di pemahaman kita ini kan belajar mengasihi musuh gitu kan, istilahnya kan begitu gitu ya. Dan it's not really that easy kan kalau kita bicara tentang mengasihi musuh, apalagi anak-anak remaja diajarin kayak begitu. How to deal with that itu? Kalau di aku sebenarnya prinsipnya begini sih, paling pentingnya adalah love bucket-nya dia tuh keisi dulu. Kalau nggak di sekolah, kita yang harus ngisiin di rumahnya gitu. Jadi maksudnya apa? Selama anak kita merasa secure gitu ya dengan hidupnya, itu goncangan yang kayak gimana pun sebenarnya nggak akan terlalu ngaruh gitu. Selama kita the love bucket-nya itu gitu. Jadi kita tunjukin misalkan perhatian atau apa yang kita secara ritual memang ada kayak ngobrol di meja makan dan dengerin curhatnya dia gitu. Ya itu yang jadi kayak fondasinya dia juga gitu untuk menghadapi gempuran-gempuran dari dunia luarnya gitu. Dan perlu diingat ya itu anak-anak ya. Jadi kita nggak ada namanya anak-anak itu dikasih tahu sekali langsung ngerti, langsung paham, langsung menerima gitu. Yang kedua aja kadang-kadang begitu juga. Over, it's a lifetime work kok gitu. Ya. Nah ini gimana caranya ngajarin anak biar pede? Nah ini boleh nih ya, pengalaman pribadi. Oh ya ini sebetulnya ya itu tadi dari kecil juga contoh nih ya kan, kayak anak-anak kita ini mungkin usia 7, usia 8 itu kalau pas harus bayar, saya kasih kartu kredit nih, nomor PIN-nya gini ya, gitu ya. Terus dia yang bayar sendiri pakai kartu kredit, ya kan? Di awal-awal ya ketakutan, ya kan? Terus ini, gitu. Terus nggak tahu step-nya, tahapnya. Semua first step itu pasti menakutkan lah, kayak gitu untuk anak-anak, ya kan? Tapi kalau first step-nya usia 13 tahun instead of usia 7 tahun, ya baru ketakutannya di usia 13 tahun ketika mau pakai. Jadi kita we have to give everything ya kan as early as possible. Jadi ketika hal yang ternyata
pakai kartu kredit gampang ini kan. Jadi dia nggak takut lagi dengan yang namanya uang atau kartu kredit atau apapun itu. Jadi step satunya udah selesai ya dia terus ke 2 dan 3 gitu. Tapi kalau step satunya aja kita telat banget ya memang PD-nya ya baru mulai munculnya ya juga telat banget. Sama kayak tadi topi-topi itu kita nggak akan bisa masuk ke topi kedua atau ketiganya sebelum kita mulai dari topi yang pertama kan begitu ya. Menanam apa hal-hal yang benar. Oke. Punya pengalaman susahnya ngajarin pelajaran sekolah. Enaknya gimana ya cara ngajarin anak-anak yang terlalu aktif? Nah, ini. Ya. Jadi kata kuncinya satu. Siapa yang bisa mengerjakan itu yang dipercaya gitu. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya pelajaran yang berkaitan sama hafalan ya kan dan lain-lain, ya apa nunik yang take control ya kan and take over. Tapi begitu pelajaran yang logika ya kan kayak matematika, ya fisika kayak gitu, ya saya yang take over gitu. Jadi kesalahannya banyak suami ya adalah urusan kantor, urusan saya, urusan rumah, urusan istri, ya kan? Yang enggak kan kalau istri waktu kita pulang uring-uring, ya, karena kita juga tidak tahu betapa frustasinya ngajar anak-anak, kayak gitu. Jadi terus tapi ya sebetulnya satu kata kunci ya untuk teman-teman orang tua juga itu kesabaran yang tinggi, ya. Karena memang mengajar anak-anak itu sebenarnya hal yang sangat-sangat luar biasa sulit, ya kan? Jadi saya sendiri memang kudos lah untuk para guru, ya kan? Apalagi guru ngajarnya bukan satu anak, sampai 20, 30 anak. Jadi kesalahannya, tapi kan kesalahannya kita juga gitu. Kalau kita dari awal tidak pernah sampai rumah terus mencoba mengajari, ya kayak work from home jadi kaget. Ya kan? Tapi kalau buat saya dan Nuni ya karena kita juga secara aktif nanya pelajaran, terus ya coba ini ya kalau ada pelajaran dia nggak bisa kita yang bantu ngerjain instead of tutor ya. Nah itu ya kita sekarang ketika work from home jadi nggak kaget gitu ya karena ya mereka malah yang dengan aktif nanya dan datang ke kita, which is itu harusnya blessing loh ya kan. Karena banyak juga anak yang nggak mau ke orang tuanya, kenapa? Ya udah tahu satu, nggak bisa di-rely on. Ya. Terus yang kedua, ya nggak percaya kalau orang tuanya bisa nyelesain masalahnya. Iya. Terus juga tuh silakan tuh tadi. Iya, kalau aku tambahan ya, waktu di awal-awal sama nih strateginya gitu. Aku, waduh, kok apalagi ya kalau yang pertama memang dia kalau di MBTI dia kan P gitu ya, jadi maksudnya kalau bisa entar gitu, ngapain sekarang gitu ya. Kalau yang kedua tuh kan kalau bisa sekarang ngapain nanti gitu. Nah dulu tuh waktu awal sempet yang kayak aduh capek banget ya kok dia yang sekolah aku yang dikejar-kejar sama wali kelasnya gitu. Jadi ada yang waktu awal tuh kayak gitu sampai aduh gitu gimana ini gitu. Nah terus akhirnya dibuatlah makanya satu sistemnya sistem coin snack itu gitu. Jadi aku bikin sistemnya seperti ini. Jadi kalau si anak dengan dia bangunnya login tepat waktu, which is jam 7:30 pagi gitu ya. Nah itu dia nggak kena denda. Tapi kalau dia telat tuh dia harus bayar 1 koin snack gitu ya. Namanya kita bikin sendiri gitu koinnya. Nah, kalau dia menyelesaikan 1 tugas, dia dapat 1 koin snack. 2 tugas, 2 snack. Ya, kalau di anak-anak kan maksimal 3 pelajaran ya. Jadi sehari maksimal dapat 3 koin snack gitu ya. Nah, tapi kalau dia ke submitnya itu telat, which is lewat dari jam 2, itu dia nggak dapat koin karena telat gitu. Nah, kalau dia submitnya lewat dari jam 4, bukan nggak dapat koin lagi, tapi dia harus bayar koin gitu. Jadi dia kena denda. Sama kayak misalkan yang store gadget itu kalau di atas jam 9 dia harus kena denda gitu. Atau dia bangun siang tuh dia kena denda juga gitu. Jadi maksudnya apa supaya bisa anak-anak tuh gini. Kenapa sih anak-anak seneng game? Gamification kan? Nah, kenapa nggak dibawa aja ke real life gamification-nya gitu. Jadi sekalian kita menerapkan aturan, dia juga dapat reward. Dia seneng dong dikasih, aku udah ngerjain 1 tugas nih, aku boleh jajan snack makan Vinetal gitu kan.
ya seneng ya gitu. Di dia mereka yang senang, kitanya juga seneng gitu. Ya, mungkin banyak parents yang bingung kan, masa anak-anak cuman dijanjiin snack aja mau gitu kan. Harus diingat kalau ini anak-anak gitu loh. Jangan memperlakukan mereka seperti orang dewasa yang harus mikirnya apa coba, uang kayak gitu ya. Jadi hati-hati bahwa mereka ini ya masih anak-anak kayak gitu. Jadi kita harus memperlakukan mereka seperti anak-anak gitu. Jadi gamification kayak gitu masuk akal buat mereka, walaupun mungkin untuk parents aneh gitu kan, nggak masuk akal, tapi it works. It really works. Iya, ini satu lagi gamification yang kita baru adain, kita punya ya Mi Band ini jadi kita bikin steps champion namanya. Jadi banyak-banyak step. Jadi kalau misalkan dalam 1 minggu itu yang paling banyak siapa, dia bisa menentukan snacks of the day gitu. Jadi hari Sabtu nanti pagi semua dari semuanya siapa yang paling tinggi. Nanti dia misalkan aku yang menang ya, aku boleh milih snacks yang aku mau gitu. Ya, beli di Gojek. Kalian kesehatan juga ya? Iya, itu on top of kita kan juga dari itu setiap hari Minggu. Jadi kita setiap habis ibadah itu kita biasanya kalau keluar sebelum WFA ini kan kita kan selalu makan di luar. Nah itu juga kita kasih ini untuk mereka bisa menentukan pilihan tadi itu, kita melatih mereka biar bisa milih. Kalau biasanya kan kalau orang tua makan di sini anaknya ngikut atau anaknya yang nentuin. Nah kalau kita kenapa nggak dibikin bergilir? Jadi kita tiap minggu ada gilirannya. Misalkan minggu ini Natali, minggu depannya berarti giliran aku yang milih, minggu depannya lagi kakak yang pertama, minggu besoknya lagi si bungsu gitu. Jadi tiap anak punya gilirannya. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba kepingin makan apa gitu yang ini ya boleh nanti pas giliran kamu gitu. Kita ingetin juga, tapi kalau kamu restoran mahal, kamu harus ngasih tipsnya lebih mahal loh. Iya, karena tips mereka yang nanggung. Kita mengajarkan untuk tipping juga. Iya, jadi betul. Kita ngajarin mereka tipping. Yang kedua mereka juga bisa mikir juga semena-mena gitu loh. Maksudnya kalau makin mahal berarti tipnya makin gede gitu. Iya. Satu sisi ini menarik gitu kan, karena belajar itu sekaligus mengajar anak untuk appreciate seseorang yang sudah membantu mereka, dalam hal ini mungkin waiter atau waitressnya di restoran itu. Di sisi lain juga at the same time belajar untuk memikirkan nggak terus-terusan makan yang premium mulu kan gitu ya. Betul. Jadi kita ngajarin berapa persen ya kan. Kamu harus tips loh kayak gitu. Ya. Nah ini ada pertanyaan, white lie atau jujur ketika anak bertanya untuk sesuatu hal yang pribadi antara keluarga atau hal-hal lain. Nah ini kita mesti bohong putih atau kita jujur aja gitu kan? Nggak kebayang ya case-nya apa? Tergantung case-nya sih. Jadi menurut aku kita sendiri kan dewasa ya dalam memilih apa yang baik buat anak gitu. Memang tidak semua juga baik gitu loh untuk kita utarakan ke anak, karena kan cara anak merespons atau memprosesnya sangat simple gitu. Jadi tergantung juga. Tapi maksudnya white lie pun kalau memang itu menurut aku ya itu memang positif gitu loh ya kan, dan tidak merugikan siapapun, itu nggak masalah kayak gitu. Mungkin kalau istilahnya menurut saya bukan ke white lie-nya ya, tapi lebih kepada ada hal-hal yang memang belum waktunya anak ini mendengarkan sampai terlalu dalam, mungkin lebih ke situ kali. Jadi kita tahu iya, contohnya kayak gini kan, dari mana sih bayi berasal? Itu pertanyaan, salah satu pertanyaan paling kayak gini gitu kan. Aduh. Anak kita udah tahu lah. Oh, kalau anak kita ya, mereka udah belajar biologi sih pasti ada waktunya kan. Iya. Gitu. Jadi kita bisa bilang ya karena orang tua saling mengasihi ya kan, ya terus kita pengen punya baby, jadi daddy ya menaruh benihnya ke perut mommy, jadi baby deh kayak gitu. Itu simple kan, tapi nanti kan makin sudah, apalagi kalau setahu saya SMP kelas 1 sudah ada belajar biologi ya, reproduksi ya kan, ya udah itu sudah jelasin ya kan, itu malah alat kita untuk mengajarin kayak back touch gitu, yes. Ya. Sex education. Sex education, betul. Nah, Natali dan Nuni,
saya demen dengan ada satu kebiasaan kalian di rumah, yaitu ada seperti notes untuk communicate gitu ya. Yang ada tulisan, maksudnya si kakak nanti nulis apa, si adik nulis apa. Mungkin bisa cerita sama teman-teman nih. Saya perhatiin itu ada salah satu, itu menurut saya menarik banget sih. Jadi family board ya namanya. Yes, family board-nya. Iya. Jadi gini, kalau anak kita yang pertama itu kan dia tipenya kan nulis ya. Kalau mengungkapkan dia selain quality time dia juga nulis gitu ya, suka nulis. Jadi waktu dia umur berapa ya, usia kelas 1 SD kalau nggak salah ya waktu itu ya. Jadi udah mulai kayak ditulisin apa gitu ya, terus nanti dia mencurhatkan di situ gitu. Terus kadang ditimpalin gitu ya sama si adiknya gitu ya. Kalau dilihat lagi tulisannya tuh lucu-lucu waktu zaman dulu tuh kayak, ya ampun gitu, curhatan anak kecil gitu ya. Jadi tapi kita never underestimate our child's feelings sih sebenarnya. Gitu. Jangan kayak gitu aja kok repot. No, it's a big no. Karena gini, dunianya dia kayak as simple as misalkan mainannya direbut gitu ya. Mainan itu adalah hartanya dia toh. Sama kayak kita misalkan gini, tahu-tahu kita punya mobil kita dipakai gitu aja sama orang lain, marah nggak? Kamu bilang marah kan gitu. Nah sama ini dia kan belum punya mobil, tapi yang dipunya mainan, hartanya cuma itu gitu. Itu kesalahan fundamental orang tua juga tuh. Jadi kalau misalnya ada mainan diambil keponakan, kan? Terus anaknya yang malah kita marahin, udah pinjemin aja, itu salah. Karena itu kepemilikan, maksudnya kepemilikan dia itu sedikit banget gitu. Jadi begitu satu aja kita bilangin kayak gitu, itu dia nanti tidak akan percaya kita lagi gitu. Karena apapun yang dia miliki itu tuh oleh kita renggut kayak gitu. Jadi itu malah harusnya ya kita malah bilangin keponakan ini memang punyanya ini ya. Kalau kamu mau minjem, kamu harus minta minjem si ini dulu, ya kan. Kalau nggak dikasih ya kamu coba mainan yang lain kayak gitu. Karena itu kepemilikan. Banyak orang tua yang malah marahin anaknya yang mainannya direnggut oleh orang lain. Ini penting banget sebenarnya untuk validate children's feeling. Jadi harus divalidasi gitu ya. Jadi misalkan dia sedih atau dia marah gitu ya. Oh oke, kamu sedih, kamu marah. Boleh sedih, boleh marah gitu ya. Asalkan jangan begini, jangan berbuat dosa gitu kan kalau pas lagi marah gitu ya. But it's okay gitu ya. Feel interesting. Itu boleh. Very interesting gitu ya. Jadi family board tuh masih berjalan ya sampai hari ini juga ya. Kalau sekarang tuh udah sangat berkurang karena kita sekarang family boardnya Instagram DM. Alright. udah ganti mode, ganti tipe ya. Di WhatsApp grup kan, kita jadi sekarang pakainya WhatsApp grup gitu. Kalau dulu kan ya memang nulis di papan tulis itu kan, pilihnya apa gitu. Kalau sekarang udah ada WhatsApp grup sama DM grup itu kan Instagram grup itu kita ada yang lucu-lucu, kita forward, terus kita ini bagus nih ya forward gitu kayak gitu. Jadi shift, tapi maksudnya konsepnya akan tetap sama, hanya shifting aja kan bentuknya gitu kan. Shifting. Karena kan dulu nggak megang gadget. Dulu kan kan mereka steril, gadget usia 9 tahun baru kan gadget. Nah, ini menarik gitu kan, karena kan Natalie juga bergerak di bidang teknologi gitu ya. You are a person di dunia teknologi gitu kan, tetapi bisa mengedukasi anak untuk benar-benar disiplin gadget. Nah itu kan it's a challenge of its own gitu ya. Pernah ngalamin anak counter back nggak, Nat? Kayaknya nggak pernah sih, karena memang kita dari awal ya, contohnya kalau dia mau minjem HP, kita udah bilang 30 menit ya kayak gitu. Jadi mereka sendiri konsep time limit ya kan, boundaries itu udah familiar dari awal. Yang salah itu kan ya orang tua yang pas mau makan dikasih gadget biar anteng. Itu tuh udah banget. Meja makan juga malah harus taruh, malah bukannya malah anaknya diem. Itu cara diemin anak yang paling salah sedunia. Jadi kalau dari kita konsepnya makan ya memang makan gitu. Jadi nggak ngambilin
lain gitu kan. Ngobrol. Sambil ngobrol. Jadi kita punya golden rules itu kalau di meja makan itu semua gadget disingkirin. Harus media. Jadi iya, kalau makan di restoran pun gini, kan biasanya kita kalau habis kebaktian gitu kita emang nggak megang gadget. Nah, selain nunggu nunggu makanannya datang itu kita boleh ngecek, masih boleh ngecekin atau apa gitu ya. Tapi begitu makanannya udah datang nih, kita terus mau berdoa bareng, udah gadget tuh harus diparkir gitu di tengah-tengah taruhnya, nggak boleh sentuh gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita ngobrol gitu. Karena banyak sering kali kalau misalkan obrolan di meja makan itu is meaningful gitu. Jadi kita akan dengan mudah memasukkan value-value itu ketika kita ngobrol pas lagi makan. Gitu. Setuju. Itu ya diplomasi perut. Diplomasi perut namanya. Oke. Apa sambil makan itu informasi yang kita sampaikan lebih gampang masuk. Ya. Oke. Ini ada menjauhkan anak dari gadget, ada tips tadi sepertinya tadi juga Natali sama Nuni juga udah share juga gitu ya, bahwa tipsnya menurut saya, menurut dari apa yang dari pembicaraan kita selama ini adalah dikondisikan gitu kan, berarti ya nggak apa-apa anak pegang gadget tapi ada kondisinya di mana dia harus sudah menyerahkan kembali gadget itu, betul gitu ya. Pinjamkan gadget itu kita pinjamkan, bukan milik anaknya. Yes. Mereka harus pemilikan mana yang hak guna gitu ya. Ya, karena lagi misalkan anaknya lagi ujian nih, mereka steril, nggak pegang gadgetnya taruh di brankas. Itu bisa tuh selama seminggu mereka nggak boleh pegang gadget karena supaya fokus belajar. Dan ya itu tadi kita controlling head gitu loh. Jadi jangan give in to what they want karena they don't know what is good for them. Jangan kalah sama anak sebenarnya, karena apa? Nanti kita yang dijajah sama anak, beneran. Yes. Apa tantrum kita malu kita kasih. Jadi kalau anak tantrum biarin sampai selesai, diemin aja, nggak usah nak, nggak usah gini gitu. Kalau digituin itu tujuannya dia, jangan nangis lagi, ayo dong, jangan ini, bapak malu itu, enggak, biarin kita ya terusin aja gitu. Sekali-kalinya itu yang pertama tantrum itu dia minta buku impor harganya 350.000, padahal waktu itu gaji gua aja cuma 3,5 juta kayaknya waktu itu. Terus jadi kan bentar. Nuni, Natali, kita waktunya udah mau habis, kita reconnect lagi ya. Oh iya. Oke. Iya, pembicaranya seru nih. Terus tadi. Iya, tadi sampai mana deh? Sampai gadget ya, bagaimana memisahkan gadget dengan anak gitu kan. Oh iya, gadget. Kan ujian, tantrum, betul. Iya, yang dia minta, terus dia gitu. Ya udah dia nangis aja, kita nggak yang tetap nggak kita beliin gitu, terus we cannot afford it gitu. Jadi terus habis itu tapi dia juga udah nggak pernah tantrum apapun lagi gitu, karena tahu trik itu nggak berhasil. Ya. Jadi perlu diingat, begitu kita give in to their tantrum, now they know how to ask for stuff. Ya. Dengan tantrum itu. Jadi jangan sampai weak spot kita pun istilahnya jadi terbongkar, dimanfaatkan oleh mereka, istilahnya begitu ya. Iya. Pokoknya cukup sekali aja kita melakukan kesalahan dengan give in to their tantrum, they know how to manipulate you. Nah, ada tadi yang bertanya sebelum kita tadi terakhir, itu ada yang nanya, gimana kalau di meja makan tuh pembicaraannya jadi cenderung hal-hal yang nggak positif gitu ya, jadi hal-hal yang misalnya ngomongin orang lah gitu ya, gitu. Jadi pembicaraan yang jadi gosip istilahnya begitu ya. Oh gini, kemarin ya kita kayak ada ngobrolin gitu ya, jadi gini, kenapa nggak daripada kayak kita cuma ngegosipin orang itu, tapi kita give lesson learn-nya apa, misalkan ya kayak kemarin kita juga ngobrolin gitu ya, dia nanya, Mommy, si kakak yang pertama nanyain mantan gitu kan, terus gitu dan justru itu kita masukin nilai-nilai values gitu. Jadi misalkan ada orang yang pinter banget tapi pinter keblinger nggak bisa dikasih masukan misalkan gitu, jadinya kita jadi hidupnya jadi susah gitu. Kayak gitu, instead of kita ngomongin orang itu seperti apa, gimana gitu, tapi kita ngasih tahu ke dia bahwa itu loh lesson learn, kan yang sebenarnya enak banget belajar dari lesson learn-nya orang lain supaya kita sendiri nggak ngeluarin ongkosnya, ya nggak? Gitu. Jadi daripada instead of ngegibah,
ya kenapa nggak diambil aja saripatinya gitu loh untuk Nah, lesson learn-nya itu gitu. menarik. Jadi akhirnya malah jadi mengarahkan mindset mereka pada istilahnya bukan pada ngomongin ngejelekin orang lainnya gitu ya, tetapi mereka juga jadi refleksi buat diri mereka sendiri gitu ya, bahwa ya jangan sampai lu jadi kayak begitu gitu kan. Bener gitu. Nah, saya punya satu pertanyaan juga nih. Ini kan kita tuh di kultur Asia gitu ya, di mana keluarga itu sifatnya bahkan ada istilahnya kalau udah nikahnya itu bukan nikah pria dan wanitanya, tapi nikah keluarga dan keluarga gitu ya. Nanti kalau punya anak gitu ya, itu kesannya jadi anak rame-rame. Nah, ya, jadi apa makanya jadi kadang-kadang saya juga ngalamin, sesekali juga ngalamin gitu kan, bahwa saya udah ngajarin value ke anak-anak gitu ya. Terus tiba-tiba nanti either neneknya atau kakeknya yang biasanya nanti ngacak-ngacak value itu kembali gitu kan. Jadi mentoleransi atau betul bukan toleransi, mengkompromi gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Nah itu tuh. Gimana tuh? Nah, biasanya kesalahannya kita misuh-misuh aja gitu. Jadi hasilnya cuma satu, kita kasih tahu gitu. Jadi kalau internally kita kan kita udah tahu nih apa values-nya apa. Nah, misalnya yang bermasalah adalah orang tua saya yang ngomong gitu. Jadi saya ngomong ke orang tua, mom, dad, please kalau yang ini jangan ini lagi gitu, karena ya kan aku mau membawa value itu gini ya kan. If you do this, ya kan, itu menyia-nyiakan usaha saya gitu. Nah, kalau itu dari orang tuanya Nuni, ya Nuni yang ngomong gitu. Jadi jangan cross ya, jangan saya ngomongnya ke orang tuanya Nuni ngomongnya ke orang tua saya, jangan gitu. Karena kan ya kita anaknya gitu loh, ya kan, mereka pasti tetap dengerin juga. Yang paling tahu. Atau yang lebih jelek lagi itu tadi nggak diomongin sama sekali, jadi malah misu-misu, malah sebel-sebelan sama pasangannya gitu, padahal ya diomongin juga enggak gitu, mana orang yang tahu gitu. Jadi harus saling apa ya itu tadi, makanya Meris kan communication yang very very intense gitu. Karena satu pun ya ada something yang nggak happy, ya BPS gitu kita sebutnya kan. Bagaimana perasaan saya kayak gitu. Jadi kita mengutarakan tanpa perlu pasangan merespons gitu loh, mau menjudge gitu kan apa curhatannya kita kayak gitu ya kan. Terus pasangan cukup jawab terima kasih sudah sharing kayak gitu kan. Itu tuh very very healing ya kan. Tapi begitu kita sudah tahu gitu ya, kita juga ke orang tua atau ke siapa ya, saudara lah yang apa itu, kita harus ngomong, karena kesalahannya juga kan ya malah nggak diutarakan ya dia nih, kalau dia bereaksinya negatif itu bukan urusan kita ya kan, how they react itu jangan sampai malah kita yang terpengaruhi ya kan. Karena kalau dia bereaksinya masa gitu aja gini terus kita jadi marah, artinya dia menguasai kita gitu loh ya kan. Tapi kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri, ya itu cara pikir kamu, mohon maaf loh ya kalau ini, please don't do that again ya kan. Nah itu kita still in control of our own ya kan? And we have already told them that this is not good for our children. Iya, aku beberapa kali yang kayak gitu kan, terus Natali yang ngomong gitu ya ke orang tuanya, misalkan aku keberatan dalam satu hal gitu ya, terus aku bilang aku keberatan nih begini gitu ya, terus nanti Natali ngomong, nah itu dengan kayak gitu tuh enak gitu loh, rasanya tuh kayak kita beneran satu gitu loh, jadi satu, kita tuh disupport gitu, instead enggak gitu aja kok repot amat sih, enggak gitu. Jadi apapun tuh feelingnya divalidasi dan itu di-accept dulu gitu, dan kalau memang harus diomongin gitu, jadi harus disampaikan. Saya tadi notice gitu ya, Nuni beberapa kali katakan tentang memvalidasi emosi gitu ya. Itu memang menurut saya juga itu penting banget gitu ya, karena kita juga harus menghargai bahwa anak-anak pun mereka juga punya emosinya mereka, sekecil apapun mereka. Tinggal pertanyaannya kan memang mereka juga mesti clear dengan emosinya mereka gitu ya. Akhirnya dan tugas kita sebagai orang tua juga adalah mereka jadi sadar gitu kan, kamu misalnya tantrum itu kan juga salah satu bentuk cara mereka meluapkan emosi gitu ya. Dan akhirnya pada saat kita bisa memvalidasi
emosi itu dengan tepat gitu kan, mereka juga jadi tahu bagaimana mengendalikan diri mereka pada akhirnya. Begitu Noni Anthony. Yes. Gitu. Jadi kalau mungkin validasi itu ya, ya intinya adalah orang tua itu harus menghargai apapun reaksi dari anaknya gitu. Jadi kalau nangis jangan udah masa gitu aja nangis. Kalau dulu itu sering loh melakukan kesalahan. Dan orang Indonesia kan suka begitu tuh. Orang Indonesia kan suka begitu. Apalagi misalnya gini, saya kalau di kalian kan anak-anaknya cewek gitu ya, masih mending gitu kan. Kalau cowok yang anak-anaknya ada aja orang-orang yang di kultur Asia terutama bahwa pria itu nggak boleh nangis. Masa cowok nangis? Itu. Iya. Dulu juga kita pernah sering lah melakukan selain itu. Sebelum aku belajar konseling juga belum kenal tuh ya namanya validasi feeling apa. Selalu misalkan anaknya rewel, kamu ngantuk ya, mesti gitu. Jadi kayak kita tanya tuh anaknya rewel karena ngantuk gitu. Padahal enggak rewel, misalkan dia ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi misalkan gitu. Nah, aku belajar itu kenapa itu pentingnya validasi feeling itu karena nanti berkaitan dengan inner child-nya kita. Inner child-nya. Jadi ketika kita tidak divalidasi feeling kita, nanti itu tertanam dan termanifest ketika dewasa akan menjadi inner child yang tidak selesai gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan untuk perasaannya itu diakui tapi tidak diakui, jadinya dipendam. Terus nanti ketika gede jadi inner child yang bermasalah gitu. Dan itu biasanya menyusahkan selain diri sendiri, menyusahkan pasangan, menyusahkan orang lain gitu. Akhirnya jadi some sort of trauma juga sih ya, kayak begitu ya. Iya. Kayak trauma lah. Gitu. Jadi akhirnya jadi mereka banyak hal yang mereka sendiri mau luapkan tapi nggak tahu gimana cara meluapkannya gitu ya, atau malah mungkin meluapkan ke arah yang salah begitu ya. Iya benar gitu. Meledak, jadi gampang meledak gitu. Kalau di aku sendiri nih ya contohnya ya, mungkin aku pernah share juga kan di Instagram juga. Ya. Bahwa aku salah satu inner child-nya aku adalah kebutuhan untuk didengarkan. Jadi kalau aku diabaikan, aku ngomong sesuatu itu melengosin atau nggak didengerin, itu aku bisa sensitif sekali. Ternyata akarnya adalah inner child-nya aku itu karena waktu aku SMP kelas umur 13 tahun itu aku sama guru BP ku tuh dituduh bandar narkoba. Coba anak umur 13 tahun dibilang bandar wow. Padahal dan itu benar it's not true gitu, dan tapi aku nggak dikasih kesempatan untuk mengutarakan pendapat aku nggak didengarkan gitu. Ketika aku mau ngomong itu udah langsung dibentak duluan. Nah itu jadi inner child-nya aku gitu. Jadi yang kebawa ketika dewasa, ketika aku ngomong apa nggak didengerin itu aku bisa marah banget gitu. Padahal marahnya mungkin sama orangnya misalkan gini ya, ngebangunin anakku, terus waktu aku bangunin terus dia melengos gitu ya, padahal dia kan cuma ngantuk ya, dibangunin terus ngantuk gitu kan, sebenarnya kan wajar kan, tapi aku bisa meledak banget, bisa marah karena aku menganggap dia nggak ngedengerin aku gitu. Padahal yang terluka bukan karena aku marah karena dia disrespect, karena anaknya cuma ngantuk doang. Itu aku marah karena terpicu, inner child aku kayak di-trigger gitu, gitu, langsung terluka gitu, bangun lagi. Ya. Interesting gitu kan, very interesting. Jadi kalau kita bicara dari sisi value memang penting sekali ya bagi seorang tua untuk menerapkan value. Nah, kalau di yang biasanya kami di JRP juga sering sharing kan gitu kan, kalau di parenting bahwa parenting itu sifatnya mesti seperti segitiga kebalik gitu ya. Jadi mumpung mereka masih kecil-kecilnya, mereka harus diberikan pemahaman atau pendisiplinan tentang berbagai macam value yang secara benar-benar mereka harus tahu mana yang hitam, mana yang putih. Betul. Sehingga pada waktu nanti dewasanya mereka jadi lebih bisa aware dengan hal seperti itu dengan conscience-nya mereka kan gitu ya. Ya, harus aktif kita, harus aktif nge-fit what's good and what's bad gitu. Karena banyak orang tua yang berasumsi ya anak kan akan tumbuh dengan sendirinya sampai gede, kan, terus dapat ilmu dengan sendirinya. Kasian gitu loh, apalagi kalau malah bukan didapat dari orang tua, malah didapat dari teman sekelas. Bahaya gitu ya. Teman sekelas emang bisa ngajarin yang bagus gitu. Iya. Saya punya teman ini mungkin menarik juga gitu ya, sekalian buat saya bisa share buat teman-teman juga gitu ya. Ada satu teman saya itu benar-benar ngajarin anaknya untuk berhati-hati di dalam hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Jadi anaknya cewek, kebetulan anak pertama itu anaknya cewek, dan dia benar-benar ngajarin bahwa
jangan, kalau kamu lihat teman-teman kamu pacaran gitu ya. Nah, itu kan karena anaknya sekarang waktu itu SMA gitu ya. Kamu anak-anak kamu, teman-teman kamu pacaran gitu kan. Kamu coba tanya dulu gitu kan. Tanya dulu sama dirimu. Pacaran tuh buat apa? Pacaran tuh kan orang mempersiapkan untuk menikah gitu ya. Nah, kalau kamu mau pacaran udah siap nikah apa belum? Akhirnya jadi anak itu memang bener-bener in a way dianggap sama teman-teman sekolahnya itu agak weird gitu ya. Karena anaknya cantik, tapi dia tiap kali dideketin cowok, ditembak cowok, bilangnya enggak, aku nggak mau pacaran dulu gitu ya. Sementara teman-teman yang lainnya udah pacaran semua gitu kan, dan dia sempat curhat juga sama orang tuanya, sama teman saya gitu kan, bahwa Pi, aku juga kepingin sih ngerasain pacaran gitu kan, tapi somehow walaupun dibalik keinginan dia itu seperti ada sesuatu yang hold dia back gitu kan, untuk enggak deh, ntar aja deh, nggak penting gitu kan, bukan sesuatu yang harus urgent saat ini gitu ya. Nah itu mungkin sebagai ke testimoni gitu ya. Nah ini Viko nanya lagi nih, komunikasi yang salah nggak ya untuk membuat anak mengerti kondisi orang tua? Misalkan dia minta buat beliin sesuatu yang di luar kemampuan orang tua, lalu kita bilang belum ada uang untuk membeli barang tersebut. Ya sebetulnya paling utama adalah gini, bahwa orang tua itu kan bekerja ya kan, terus menghasilkan uang ya kan. Kalau saya sendiri sama istri kalau ngomong ke anak ya, anak-anak juga tahu kok gaji kita berapa kayak gitu kan, apalagi dulu di awal-awal. Jadi mereka sendiri bisa mengukur gitu loh. Oh, aku minta gini itu gede banget sebetulnya, karena orang tua pendapatannya cuma segini gitu loh. Dan menurut saya ya, dengan anak-anak tahu gaji kita gitu kan, itu juga bisa mengukur kayak gitu. Karena asumsinya kan kesalahannya banyak orang tua adalah kita melakukan apapun untuk anak, jadi minta apapun dibeliin ya kan. Jadi mereka nggak kepikiran kalau itu tuh pakai uang gitu ya kan. Terus pendapatannya orang tua terbatas kayak gitu-gitu. Jadi apalagi kayak di COVID sekarang ya, itu sangat penting untuk memberitahu anak-anak ya kan, mom and dad. Contoh ya, misalnya kan ya, ayah baru aja di PHK ya kan. Jadi artinya apa? Artinya nggak ada pendapatan lagi gitu. Jadi kita sekarang hidup dari pendapatannya ibu dan tabungan gitu ya. Jadi mungkin kita harus berhemat-hemat gitu. Kalau nggak salah dulu kita di zaman aku juga dulu suka contoh ya, aku misalnya pindah kerja gitu ya. Dulu aku keluar dari tiket.com ya kan. Terus nggak langsung nyari kerja, kita mau traveling dulu. Ya kan? Terus aku bilang ke anakku kan, ya Dedi belum ada pekerjaan nih gitu ya, jadi kita hemat ya. Yang terjadi si kecil jadi aktif gitu ya kan, dia berusaha menghemat uang. Terus Dedi nggak usah Dedi nanti bangkrut kayak gitu. Gitu ya kan. Jadi empatinya muncul kayak gitu kan, padahal cuma bercanda doang ya kan. Karena saya pengen menikmati hidup, jadi nganggur ya kan. Yang kecil itu takut banget kita bangkrut. Dia sangat money savvy banget ya, berarti memang bener-bener ya. Ya harus sih, maksudnya kesalahannya banyak orang tua itu ya menyembunyikan dari anak-anaknya, padahal anak-anak itu kan satu berhak tahu ya kan? Yang kedua juga kita bisa menanyakan pendapat mereka. Kita open banget kok soal number, soal net worth-nya kita tuh share gitu. Jadi kayak misalkan kemarin baru kita ngobrol tuh yang bertiga tuh ngobrolin soal rumah, terus investasi gitu ya, investasi yang bagus, ada yang investasi gagal tuh seperti apa, lesson learn-nya seperti apa gitu, investasi yang macet gitu. Itu kita semua open kok, sampai ke numbers-nya juga kita open gitu. Iya. Jadi mereka ya harapan kita sih belajar dari orang tua gitu loh, ya kan. Jadi nanti sudah besar mau coba investasi di gini, dulu mom and dad risknya gede, ya kan. Ya terus gagal ya kan, wah yang ini baiknya jangan. Atau malah nanya kita dulu ya, mom dad ini kan, wah jangan deh, dulu mom dad juga apes. Operasi apes. Iya. Bagus juga sih gitu ya. Kalau di saya gitu ya, di pengalaman saya sih, memang kita biasanya kalau anak lagi kepingin sesuatu yang mungkin harganya agak mahal gitu ya, kita kasih aja mereka sebuah deadline gitu kan. Kayak misalnya contohnya yang kecil tuh, kalau yang kecil tuh disuruh latihan musik gitu ya, latihan musik praktis di rumah gitu, itu bawaannya berantem dulu gitu ya, nangis dulu gitu ya, ngedrama dulu gitu kan.
akhirnya kita kondisiin gitu kan, dia lagi demen mainan apa gitu ya. Kita demen mainan apa, tiap kali dia latihan dia dapat poin, dia kumpulin berapa poin, dia baru dapat mainannya gitu kan. Itu satu sisi juga membantu kami juga untuk apa, nabungnya gitu kan. Kita mempersiapkan karena udah tahu nih harga mainannya sekian gitu kan. Kita juga udah prepare duluan gitu kan. Nah, itu mungkin juga bisa membantu Viko juga untuk jadi masukan gitu ya. Karena kita kan juga nggak tahu usia anaknya Viko umur berapa gitu ya. Jadi kalau anaknya masih kecil sebetulnya itu mirip dengan sistem koinnya si Duni itu ya, gitu ya. Dan untuk yang gede malah dulu pernah kena disiplinnya. Jadi dia itu ngelakuin sebuah kesalahan yang benar-benar secara value nggak bisa ditoleransi gitu ya. Itu poinnya dia sempat hilang. Jadi benar-benar kita hapus total, dia restart dari awal. Nangis sih, tapi ya saya bilang ini kamu harus tahu gitu loh, bahwa ada value-value di dalam hidup kita yang nggak bisa ditoleransi oleh apapun gitu ya. Ini benar-benar kamu pegang, kayak contohnya kalau di kami jujur gitu ya. Buat kami nilai jelek nggak akan jadi terlalu marah, tapi kalau dia sampai bohong itu bisa fatal. Marahnya kami bisa benar-benar sampai di mungkin udah darahnya muncrat ke atas gitu ya. Ya, setuju. Ya, kalau itu memang bagus kok. Gak bisa dapat gagalnya kok, semua orang pasti pernah ngalamin gagal gitu kan. Ya. Tapi kalau ya mereka bohong. Nanaman value tadi kan, kayak ya kita ngasih taunya kita tuh lagi nggak nyari result. Ya. Kita tuh nyari prosesnya. Ya kalau kamu tapi proses belajarnya males-malesan ya nggak kaget resultnya jelek. Jadi yang kita marah adalah prosesmu gitu. Betul, kalau betul. Males-malesan ya nilainya pasti jelek. Betul. Tapi kalau sudah berusaha dengan baik nilainya jelek, ya nggak apa-apa karena banyak anak yang jago matematika tapi yang jagonya gambar ya kan. Betul, gitu. betul. Dan kita juga sebagai orang tua harus pahami Yes, ya kan? yes. Kekuatan anak apa, jangan terus jago kreatif tapi matematikanya harus jago ya kan, itu konyol. Iya. Kayak aku juga kan beberapa kali dipanggil guru BP gitu ya, ini anaknya nilainya di bawah KKM nih berapa banyak gitu ya. Tapi kalau buat aku tuh aku nggak concern di end resultnya, karena waktu pertama masuk ke sekolah ini pun aku udah bilang ke dia, bilang kamu hang on ya gitu, karena ini sekolah kan udah turun temurun selalu ranking top 3 terus gitu ya, dan secara akademis emang tinggi lah gitu ya, secara akademis tinggi lah ya. Iya, secara akademis emang tinggi banget gitu, bukan cuma se-Jakarta aja gitu ya, se-Indonesia. Jadi maksudku gini, nggak apa-apa kok gitu, kamu nggak yang mesti yang nilaimu bagus apa, tapi yang kita lihat tetap kok itu prosesnya, ada usaha loh gitu. Tapi kalau masuk dipanggil BP, balik-balik ya kita biasa aja ngomongnya, nggak yang marahin ke anaknya. Kita udah tahu prosesnya, dia udah berusaha dengan baik. Nah, saya suka dengan, masih gini, kenapa saya tuh demen sama kalian gitu ya, karena kalian benar-benar adalah salah satu contoh orang tua yang benar-benar mendampingi anak gitu ya, dan menurut saya harusnya kondisi-kondisi PSBB ini membuka mata kita gitu kan. Mungkin kalau buat orang tua yang pada stres anak-anaknya, kenapa pada stres anak-anaknya mesti ngajarin anak dan sebagainya, mungkin menurut saya justru adalah momen membuka mata. Berarti selama ini lu nggak in touch dengan anak-anak lu kan, begitu. Jadi itu sebetulnya lu mestinya sadar kan, begitu gitu kan, karena saya juga, kami di rumah juga karena biasanya juga mirip gitu ya, kita membagi tugas lah gitu kan. Kalau untuk yang matematika dan sebagainya itu istri saya gitu kan, untuk bahasa, untuk yang pengetahuan umum, sosial dan sebagainya itu banyak di saya gitu kan. Ya, jadi karena kita udah dari awal udah biasa seperti itu ya, PSBB ini ya it's just like another day in paradise aja gitu. Betul. Yang banyak kaget pasti kalau yang pasangannya nggak terlibat pasti gitu, salah satunya nggak terlibat sepenuhnya ke biasanya ke istri ya, biasanya laki-laki nggak mau tahu urusan domestik apa segala macam gitu. Itu pasti kaget deh. Tapi kalau karena kita selama ini udah sama saling berbagi tugas, kita nggak yang kayak betul gitu. Enggak gitu, biasa aja sih. Justru malah kami jadi demen sih masih dengan kondisi seperti itu tuh, seperti ini gitu ya. Waktu kita dengan anak jadi lebih banyak gitu ya.
Saya sampai spesial di Switch itu beli Mario Kart demi main sama anak bareng gitu ya. Terus main Scrabble yang saya tuh maksudnya udah bertahun-tahun nggak pernah main Scrabble gitu. Jadi main Scrabble lagi gitu kan, turun main Scrabble lagi gitu. So, it's enjoyable in a way gitu kan. Iya. Gitu. Sebetulnya malah ini kayak momen-momen yang sangat baik untuk healing lah, ya kan? Yes, saya setuju banget. Gitu. Karena mungkin untuk banyak orang tua yang ternyata nggak ngeh anaknya ternyata sebetulnya belajarnya itu kesulitan, ya kan? Cuman ya dia diam aja ya karena dia di sekolah ya udahlah pasrah aja kayak gitu. Udah subkon ke sekolah sih ya. Iya, gitu. Jadi makanya I think it's good for introspection ya untuk para parents, terutama yang mungkin pria ya. Ya sadarlah. True, bro. Saya juga cukup concern dong. Maksudnya gini, ini mungkin agak curcolan nih, mumpung kita nge-live gitu ya. Kadang-kadang kalau kami juga membawakan sesi-sesi parenting gitu ya, menurut kami yang sangat menyedihkan adalah biasanya yang muncul banyak kan, 80%, 70-80% itu mama-mamanya. Padahal parenting itu adalah pria dan wanita, ayah dan ibu gitu ya. Tapi yang muncul cuma mamanya doang gitu kan. Sementara ayahnya oke lah kalau mereka ada pekerjaan. Biasanya kan parenting session itu dibikinnya kan hari Sabtu gitu ya. Oke lah kalau mereka pekerjaan mereka 6 working days, oke lah gitu ya. Tapi saya tahu gitu kan bahwa ada orang-orang yang memang sengaja udahlah lu aja gitu kan ngomong sama istrinya gitu kan. Udah lu aja kan udah diwakilin gitu ya. Saya rasa parenting menurut saya nggak bisa diwakilin sih. Peran seorang ayah maupun peran seorang ibu itu spesifik kan gitu ya. Itu makanya kenapa itu cukup jadi concern juga sih karena menurut kami sih ini PR banget buat orang di Indonesia nih. Ya benar. Aku sendiri kan beberapa kali diundang ya sebagai pembicara untuk di sekolah-sekolah gitu ya, acara untuk parenting gitu. Tapi yang datang tuh bisa tuh cuman dari misalkan ada 50 peserta ya, yang lakinya cuma 5 gitu. Nah, 10 aja tuh udah bagus gitu sebenarnya. Jadi, kita juga kalau acara sekolah kita usahakan banget datangnya berdua, kecuali emang bener-bener nggak bisa gitu ya. Tapi kalau lagi ini datang berdua gitu, dan itu juga ambil rapor, betul. Acara sekolah yang seminar gitu. Iya, selagi bisa berdua kenapa nggak berdua? Betul. Mungkin apalagi salah satu tips ya, trik ya kan supaya selalu berdua itu adalah punya pasangannya jangan bisa nyetir. Itu trik jebakan. Atau mobilnya satu gitu. Jadi karena saya pernah ngomong sama seseorang tuh yang dia cerita semenjak punya 2 mobil dan istrinya juga nyetir, yang terjadi adalah masing-masing pergi. Jadi ada urusan anak ya istrinya yang pergi nyetir sendiri. Saya pergi sendiri nyetir sendiri gitu. Jadi dengan punya cuman 1 mobil ya kan, dan mungkin ya pasangannya dengan sengaja tidak mau nyetir, nggak bisa nyetir, itu malah jadi pergi kemana-mana ya harus berdua. Bahkan kita nggak mau hire sopir lagi, dulu kan sempat punya sopir. Sekarang nggak mau karena ya itu quality time waktu berdua untuk ngobrol. Jadi kondisi sendiri juga ya. Iya, sengaja gitu. Jadi enak ngobrol tanpa ada orang lain di dalam mobil kan gitu. Very nice. Bagus banget. Mungkin ya, tadi aku mungkin ini satu hal basic yang aku share juga bahwa gimana ya, parenting itu memang benar-benar sih from partner to parents itu kita harus kuat dulu. Kitanya harus kuat dulu. Kita sebagai orang tua nggak akan pernah bisa menuangkan air kalau gelasnya kita sendiri itu kosong gitu. Jadi maksudnya apa, dari kitanya sendiri pun secara ini udah sehat gitu. Kita kan nggak akan bisa menolong orang lain kalau kitanya sendiri masih perlu ditolong gitu ya. Nggak akan optimal gitu. Jadi maksudnya adalah gini, sebagai orang tua parents kita tahu dulu nih letak ke titik lemahnya kita mana gitu ya. Terus kapan kita harus di-recharge, kapan kita tangki cintanya kita tuh lagi kosong, lagi penuh gitu ya. Kalau perlu gitu cara ngisinya gitu. Kalau sebagai pribadi makanya
makanya penting banget punya waktu me time atau punya hobi Yes. gitu. Ya, Jadi ya. aku sama suami juga kita masing-masing harus punya hobi karena itu namanya stress release kan gitu ya, hobinya apapun itu Setuju. kita harus punya hobi gitu. Terus juga sebagai pasangan ya itu tadi kalau kitanya hubungan dari kitanya berdua ini nggak baik gitu pasti anak tuh pasti akan bisa detect kok ngaruh gitu. Ngaruh dari kita sendiri tuh juga harus benar-benar kuat gitu. Kalau Ya, kita dulu ya. sebelum ada WFH malah yang tiap minggu tuh pacaran minggu ini gitu. Nonton berdua atau makan aja berdua di luar gitu, berduaan aja gitu. Kalau sekarang kita nonton aja ya. Atau ya ini apa pillow talk di rumah. Isinya boleh. Sensor. Oke. So anyway, kita udah lumayan lama nih 1,5 jam gitu ya. It's a very interesting topic gitu ya karena kami juga demen banget membahas tentang apalagi pengembangan kepribadian dan komunikasi gitu ya, bagaimana pentingnya untuk keluarga dan kita tetap buat teman-teman yang apa namanya yang nonton ya ini oke, sering-sering live oke. Buat JRP, buat teman-teman yang lagi nonton ini, kami di JRP juga, kami setiap hari Kamis pukul 4, kami mengadakan IG Live gitu kan, IG Live session dengan tentunya dengan bincang-bincang dengan tamu-tamu yang berbeda, dengan topik-topik yang berbeda, tentunya kami bicara tentang banyak bagaimana menjadi produktif secara pribadi gitu ya. Dan nanti untuk video ini juga nanti akan diupload di YouTube-nya Jerobot Powers ya, akan diupload di jadi nanti bisa ditonton ulang karena saya nggak tahu kenapa ini tiap kali saya berusaha save nggak pernah berhasil di save. I don't know why gitu kan. Something is wrong with my phone, I don't know gitu kan, or something wrong with my Instagram gitu, with this Instagram. Tapi makanya kenapa biasanya nanti tim kami akan download dulu, nanti akan download semuanya sama mereka diedit, dirapiin, dimanisin, dibikin kalau kita upload di YouTube. Oke. Oke, mungkin buat Natalie atau Nuni ada pesan-pesan sebelum kita akhiri. Ya, jadi kalau menurut aku sih parenting itu tuh kita harus actively learn. Jadi banyak orang tua yang ngajar anak ya dengan apa yang dia udah ketahui aja begitu, which is it's not going to be enough kok ya kan. Dan enaknya zaman sekarang ya mengakses informasi udah gampang, jadi ya udah tinggal it's a Google or YouTube away, but you have to actively learn about parenting. Ya, ya. Oke. We cannot teach the children of yesterday dengan cara yang kemarin. Maksudnya the children of tomorrow, gitu. Maksudnya ya harus tetap belajar, update apapun itu kita harus update gitu. Karena masanya kita dulu ya beda sama masanya anak-anak sekarang, tantangannya dulu beda sama tantangannya sekarang. Apalagi tantangannya masa sekarang. Dan harus adjust. Oke, buat teman-teman yang jadi parents dan kadang-kadang memang jadi challenge tersendiri untuk menjadi parents, believe me, we all have the same challenge gitu kan untuk menjadi parents, karena kita punya sama-sama tanggung jawab untuk kita mempersiapkan generasi berikutnya gitu ya. Tapi seperti kata Natalie maupun Nuni tadi gitu kan, bahwa kita harus menjadi learner gitu kan, benar-benar jadi orang tua yang pembelajar gitu kan. Kita juga bisa membangun value-value yang benar dalam kehidupan kita. Jangan lupa dengan 3 topi itu gitu ya, topi controlling head, kemudian coaching head, dan mentoring head gitu kan. Dan akhirnya kita bisa menjadi orang tua. Saya quote ada satu kalimat yang menurut saya bagus banget gitu kan, you will never be a perfect parent, but you have to be a real one. Jadi kita nggak akan bisa jadi orang tua yang sempurna, tapi kita mesti hadir dalam kehidupan anak-anak kita gitu. Karena kehadiran kita, kalau quote-nya, kalau pernah nonton Gladiator gitu ya, istilahnya kesalahan seorang anak di masa yang akan datang itu adalah akibat dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya di masa lalu anak itu. Jadi kita nggak bisa hindarkan itu. So be real parents gitu ya. Dan buat teman-teman yang lainnya yang lagi mungkin masih single gitu ya, this is a very good session untuk kita mempersiapkan diri bagaimana menjadi seorang parents yang real itu tadi gitu ya. Oke. Natalie, Nuni, thank you very much for your time. It's discussion gitu ya. Kita sampai
lock out kemudian sampai habis terus kemudian harus perpanjang lagi gitu kan. And there are so many things to talk about, but I think we don't have enough time for now gitu kan. Jadi nanti kita mungkin akan undang lagi kalian di sesi yang lain-lain gitu ya. Dan buat teman-teman yang akan berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Buat teman-teman Buddha yang merayakan Waisak, selamat merayakan Hari Trisuci Waisak. Oke, sampai ketemu di live minggu depan, hari Kamis pukul 4 sore dengan tamu yang berbeda. Sampai ketemu lagi, God bless you. Bye.